Bu Dokter ya, ini atasnya ketutupan ini juga nggak sih? Nggak ya? Tutup matanya? Oke. Enggak terlihat. Nggak, oke. Jadi ini latar belakang pendidikan. Jadi terakhir saya di Indonesia itu 2010. Jadi ketika balik ke alma mater dipanggil ibu, itu saya langsung, kenapa dipanggil ibu? Karena terakhir kali di Indonesia itu masih jadi mahasiswa. Itu tahun 2010, jadi setelah itu saya melanjutkan ke Saudi di KAUS. Jadi KAUS itu universitas universitas yang hanya menyediakan postgraduate course, jadi cuma S2 S3 aja. Di sana saya belajar di lab yang mempelajari plant molecular biology. Jadi kita membuat transgenik Arabidopsis yang bisa tahan terhadap kekeringan dan stres garam, itu tumbuhan. Terus setelah itu kan karena sudah menikah waktu itu, suami kerja di Jepang, suami bilang, ayo ke Jepang cari aja beasiswa biar bisa tinggal bareng di Jepang gitu kan. Ya udah cari beasiswa ke Jepang, dapat beasiswa 5 tahun karena kepikiran bisa tinggal bareng sama suami. Ternyata suami pindah ke Indonesia dan saya ketinggalan di Jepang bersama anak. Jadi saya sendirian sama anak di Jepang sampai sekarang. Seperti itu. Jadi ini pengalaman penelitiannya lumayan kesana kemari. Tapi ini semua ya bisa dibilang atas pondasi keilmuan yang saya dapat di UGM dulu di biologi. Jadi ketika pengetahuan dasar itu sudah kuat, kita mau nyebrang kemana aja itu sebenarnya gampang gitu. Bayangkan aja saya dulu belajarnya itu jamur ya, mold itu apa? Jamur kapang ya kalau nggak salah. Kapang, terus sekarang belajar tentang bacteriophage. Bacteriophage itu apa? Bakteri yang phage virus yang khusus menyerang bakteri. Itu kan jauh kan, lumayan jauh banget. Tapi ya karena punya basic di biologi, di DNA terutama, itu cari kerjaan juga nggak masalah seperti itu. Selanjutnya, ada? Oh ini. Jadi secara garis besar saya sudah hampir udah masuk tahun ke-12 di Jepang. Ini yang kuning-kuning ini nih tempat yang udah saya tinggalin Jepang. Saya pernah jadi mahasiswa selama hampir 8 tahun di universitas ini, di Tokyo Tech namanya. Tokyo Tech itu kayak ITB-nya Jepang lah. Dan kebetulan juga orang Indonesia yang sekolah di Tokyo Tech ini kebanyakan juga dari ITB gitu. Jadi saya minoritas banget waktu itu di situ. Karena kebanyakan anak UGM larinya ke Todai, kalau ini Tokodai gitu kan. Di sana hampir 8 tahun, kemudian sempat kerja juga di perusahaan Jepang di Tokyo, jadi tiap hari dempet-dempetan di kereta Tokyo yang nggak kalah kayak KRL-nya Jakarta. Terus udah gitu sekitar 2,5 tahun yang lalu saya dapat pekerjaan sebagai postdoc di Gifu University. Jadi Gifu University itu salah satu kampus negeri yang punya jurusan kedokteran. Jadi nggak semua kampus negeri di Jepang punya fakultas kedokteran. Nah, sebagaimana fakultas kedokteran di Indonesia, fakultas kedokteran di Gifu University juga punya rumah sakit. Ini ya kalau bisa dilihat nih. Ini gedungnya, itu ada tulisan kanji kecil-kecil, intinya School of Medicine lah. Terus sebelahnya yang deket gunung itu rumah sakitnya. Jadi biasanya bisa keluar masuk rumah sakit kayak gitu. Jadi beda sama Tokyo yang rame, Gifu ini benar-benar di tengah sawah. Tapi walaupun di tengah sawah, penelitiannya juga sangat maju gitu. Jadi itu mungkin ya bedanya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kayaknya semuanya terpusat di ibu kota ya. Kalau di sini di kota kecil pun masih banyak research center yang yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti itu. Nah, ini foto anak saya di tengah sawah juga. Tapi ini karena musim semi, jadi sawahnya belum ditanemin sama padi gitu. Nah, ini sakura nih. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini nggak bisa otomatis ya. Nah, kalau ini riset sebelumnya. Ada yang bisa nebak ini apa nih?
nggak bisa ini ya, nggak bisa angkat tangan gitu ya. Ini adalah, ini kira-kira bakteri atau protista ini? Ini protista ya. Kalau ngelihat dari ininya, dari apa namanya, dari ukurannya nih, kelihatan kan 100 mikrometer. Kalau 100 mikrometer itu berarti itu udah ukurannya eukaryotik cell itu. Kalau bakteri itu biasanya kecil banget, nggak kelihatan sebagus ini kalau pakai mikroskop cahaya. Ini pakai mikroskop cahaya yang disambungkan langsung ke komputer. Nah di sini bisa dilihat ya macam-macam macam-macam banyak protista nih. Ini dari usus rayap. Aduh, nggak bisa otomatis lagi, baiklah. Dari usus rayap, ngapain meneliti usus rayap kan? Ya itulah, di Jepang itu penelitian tuh segala macam ada dan sangat spesifik gitu. Jadi tujuan meneliti usus rayap ini sebenarnya gelar saya tuh dapatnya di comparative evolution. Jadi saya mempelajari bakteri endosimbion yang hidup di dalam sitoplasma protista yang merupakan endosimbionnya rayap. Jadi tiga layer, 3 lapis. Jadi ada rayap, di dalam perut rayapnya itu ada berbagai macam protis. Jadi itu nggak cuma satu jenis aja, macam protis. Dan si protisnya ini dia itu simbionnya rayap. Jadi kalau si protisnya itu dihilangin pakai antibiotik kan, rayapnya mati. Kan karena rayap itu makannya cuma kayu. Padahal kayu itu kita tahu nitrogennya dikit banget. Kenapa sih nitrogen penting? Ya karena nitrogen itu kan building block-nya protein kan. Kalau nggak ada nitrogen, ya udah gitu. Gimana mau bikin protein? Kalau nggak ada protein nggak bisa tumbuh kan, seperti itu. Jadi saya mempelajari 3 lapis simbiosis antara bakteri, protis, dan rayap. Nah, ini bakterinya. Jadi si bakteri ini hidup di dalam ini nih, di dalam sitoplasmanya ini. Kalau pakai fish, ini namanya pewarnaan fish. Pewarnaan fish itu pakai potongan DNA, terus dikasih label yang bisa menyala kalau dikasih sinar. Nah, terus label DNA-nya ini bisa dipasin sama DNA-nya bakterinya gitu. Jadi bisa target bisa target spesifik. Aku pengen hanya memperlihatkan sinyal dari bakteri A gitu kan. Nah, nanti jadi kayak gini. Ini yang hijau-hijau ini adalah bakteri endosimbionnya punya si protis yang ini, seperti itu. Kan kecil gini. Terus gimana cara ngambil DNA-nya? Ya ini caranya habis ususnya dilepas, dihancurin, diambil protisnya, terus ini pakai kapiler ya, pipet, bukan pipet, ujung kapilari glass gitu. Terus membran selnya itu di rupture itu apa sih, dipecahkan. Terus udah gitu sitoplasmanya itu bocor gitu kan. Terus ada sel-sel endosimbionnya keluar. Nah, itu nanti diisep tuh sekitar 100 sel, kemudian bisa dipisahkan antara protis dan endosimbiotik selnya. Terus dari sini bisa diekstraksi DNA-nya, kemudian dibaca. Ini sebenarnya kan kelihatannya, ini kayaknya nggak ada hubungannya ini sama genetika manusia gitu kan. Ada, karena teknik-teknik yang dipakai di sini itu juga bisa diaplikasikan ke sampel dari manusia, misalnya bagaimana cara merupture, membocorkan, melelehkan merusak sel dari sel manusia untuk mengeluarkan misalnya ada bakteri di dalamnya, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu akan berhubungan. Selanjutnya, ini juga salah satu penemuan dari penelitian sebelumnya. Nah, ini kan tadi ada bakteri nih, 3 layer kan, 3 lapisan, rayap, protis, bakteri. Dan saya menemukan layer keempat, yaitu bacteriophage. Bacteriophage itu virus yang hanya menyerang bakteri. Dia nggak menyerang manusia, tapi hanya menyerang bakteri. Nah, ternyata si bakteria yang tadi kecil itu, dia itu
juga diserang oleh phage yang namanya ProGPT-BP1 ini. Dia masuknya family namanya crash phage. Dari sini ternyata si bacteriophage ini masuk ke dalam kekerabatan yang besar, suatu family namanya crash phage family yang akhirnya dipublikasikan itu di Nature. Di sini nih ternyata bacteriophage yang ditemukan di perut rayap itu sebenarnya berkerabat dengan bacteriophage yang ditemukan di usus manusia. Jadi benar-benar apa ya, di tingkat seluler itu interkoneksinya itu sangat apa ya, sangat terlihat seperti itu. Ini phage yang ditemukan di bakteri di usus rayap tadi. Tuh ada namaku kan, hehe. Terus yang ini dari manusia yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita belajar belajar ilmu dasar itu tuh memang harus dimantapkan fondasinya, terus nanti ketika menemukan suatu masalah di bidang lain, kalau punya fondasi yang kokoh itu bisa bisa jalan keluarnya itu jadi lebih kelihatan seperti itu. Nah, karena penelitian saya yang ini saya dapat kerjaan yang sekarang. Nah, ini riset yang sekarang saya lakukan itu kebanyakan pakai dua alat ini. MiSeq itu Next Generation Sequencer. Yang kedua adalah komputer, komputer yang saya pakai sekarang. Komputer yang memang digunakan untuk analisis bioinformatika. Biasanya ini adik-adik ini kalau komputer berapa RAM-nya ya? Biasanya RAM-nya kan kalau komputer biasa berapa 16 giga gitu kan ya, 32 itu udah kenceng lah. Ini komputer yang aku pakai sekarang, ini laptop biasa ya, itu RAM-nya itu sekitar 64, ini 64 giga. Itu pun kadang masih ngos-ngosan untuk analisis DNA. Kadang-kadang juga harus menghubungkan pakai pakai hubungan jarak jauh ya, hubungan jarak jauh ya namanya, koneksi jarak jauh dengan superkomputernya Jepang seperti itu kalau nggak kuat lagi. Jadi memang dalam bidang genomics, dua alat ini nih memang keharusan banget. Selain sequencer, tapi juga ada computation power yang harus dipunyai. Jadi biar kata kita udah sequencing banyak sampel, tapi kalau nggak bisa mengolah ya udah sama aja gitu kan. Cuma jadi datanya nggak bisa diinterpretasikan seperti itu. Jadi riset saya sekarang adalah phage therapy. Jadi terapi yang menggunakan phage, musuh alami bakteri, untuk menanggulangi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Adik-adik pernah dengar AMR nggak? Ada yang pernah tahu AMR? Nggak ada ya? Nggak ada yang bisa angkat tangan? Nggak kelihatan ya? Baiklah. Jadi AMR itu artinya singkatan dari antimicrobial resistance. Jadi obat-obat antibiotik itu yang biasanya diberikan untuk treatment penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, itu beberapa bakteri itu bisa bisa mengembangkan dirinya sendiri untuk kebal terhadap obat-obat tersebut. Dan itu sekarang menjadi masalah besar karena laju penemuan antibiotik baru dibanding dengan kemampuan bakteri untuk bermutasi mengatasi si antibiotik ini itu nggak seimbang. Kita menemukan antibiotik itu sangat lambat, sedangkan bakterinya cepat banget beradaptasi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus cari cara lain gimana caranya mengatasi bakteri-bakteri yang kebal ini. Salah satunya pakai phage. Nah, bacteriophage itu sudah merupakan musuh alami dari bakteri. Jadi si phage ini dia hebatnya adalah dia tuh virus. Dia tuh sangat spesifik. Kalau kita pakai antibiotik itu kan biasanya nyerang ada yang antibiotik yang broad spectrum gitu kan. Biasanya dimakan gitu kan terus nanti pasiennya bisa diare berat gitu kan karena mengganggu keseimbangan gut microbiome gitu-gitu kan. Tapi kalau pakai phage itu dia hanya membunuh bakteri spesifik aja yang bikin masalah ini gitu. Cuma masalahnya lagi karena saking spesifiknya si bacteriophage ini
untuk menemukan pasangan itu susah gitu kan. Jadi misalnya ada bakteri A, ya dia cuma bisa dibunuh sama bakteri phage A. Untuk menemukan pasangan ini susah sekali. Yang dilakukan sekarang adalah, jadi kita bisa menemukan phage yang menyerang bakteri B, tapi gimana caranya susunan DNA-nya itu diubah-ubah biar bisa menyerang bakteri phage A, bakteri A seperti itu. Itu namanya synthetic biology. Jadi DNA-nya itu ada dipotong, dimasukin, terus udah gitu diuji kayak gitu. Nah, setelah dapat synthetic phage dengan synthetic biology, itu kan masih in vitro ya. Kita juga harus tahu ini emangnya di sistem yang hidup di in vivo ini bisa manjur nih gitu kan. Nah, masuklah ke namanya animal experiment. Di situ tuh biasanya banyak sekali terapi-terapi, nggak cuma phage terapi, termasuk diantaranya antibiotik itu yang gagal. Karena apa yang terbukti secara in vitro itu belum tentu bisa diaplikasikan di makhluk hidup. Itu banyak yang berguguran di sini. Jadi yang ada phage yang udah kuat banget nih bunuh bunuh bakteri target ini kan di plate gitu kelihatan ada zona zona clear-nya karena dia membunuh bakteri itu kan. Tapi begitu dimasukkan ke dalam tikus gitu kan, tikusnya dibuat sakit dengan bakteri itu, ternyata baru dikasih tikusnya langsung mati. Jadi matinya itu bisa karena bakterinya terlalu kuat, atau juga matinya karena kebunuh sama efek antara bakteri dan bakteriophage, nggak ada yang tahu kan, kayak gitu. Jadi ya itulah adik-adik riset di lapangan itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kalau baca sesuatu obat kanker atau apalagi yang jualanan MLM gitu kan, sudah terbukti secara in vitro, nggak usah dianggap kayak gitu. Kemudian dari animal experiments itu biasanya sangat sedikit ya kandidatnya. Itu masuk lagi ke clinical trial dan itu juga nanti bakal lumayan pipeline-nya bakal semakin menyempit seperti itu. Ya itulah sekilas tentang riset yang saya lakukan sekarang. Ini juga ada lagi. Ini riset juga yang sekarang. Sebagaimana yang bisa dilihat di banner ya, di background saya. Saya juga kerja di Nusantik. Ada yang tahu Nusantik nggak? Nusantik itu salah satu startup yang ingin mewujudkan namanya One Health. Jadi One Health itu adalah cara pandang di mana manusia itu sebagai makhluk holobiome. Jadi manusia itu nggak cuma manusia aja, manusia itu ada microbiome yang hidup di dalamnya. Selama ini kan kalau kita sakit gitu kan, sakit darah tinggi, ya udah gimana caranya biar biar tekanan darahnya diturunkan seperti itu. Tapi kalau dengan cara pandang One Health ini, yang dilihat tuh nggak cuma manusianya aja, tapi keseimbangan microbiome di dalamnya. Tadi kayak misalnya yang ringan-ringan dulu, misalnya penyakit kulit gitu kan, jerawatan. Ini jerawatnya karena bakteri, kan ada namanya Cutibacterium acne kan. Itu karena bakteri Cutibacterium acne atau karena jamur kayak gitu kan. Gimana caranya tahu? Ya di sequencing aja dari hasil swab kulit. Terus ada juga tapi ada juga orang-orang yang Cutibacteriumnya tinggi tapi nggak jerawatan. Nah, itu kan berarti jangan-jangan juga ada ada masalah dari segi keseimbangannya. Jadi kita ngelihatnya secara komunitas seperti itu. Jadi ya basically di Nusantik ini mainnya banyak ke sequencing, melihat diversity dari microbiome di kulit, kemudian dimasukkan ke AI, kemudian kita akan bikin namanya biome score. Jadi untuk melihat keadaan kulit itu sehat atau tidak. Dan bulan kemarin kita juga baru dapat baru dapat sponsorship dari Illumina. Kita terpilih jadi salah satu bukan kandidat, udah jadi deh. Salah satu member dari Illumina Accelerator. Jadi kita dibiayai oleh Illumina untuk semua sequencing yang kita mau selama 6 bulan seperti itu. Ini Nusantik ini adalah sampai saat ini satu-satunya startup di Indonesia yang dapat sponsorship dari Illumina. Seperti itu.
Eto. Ah, ini ya, mmm, ini nih, ini kenapa? Kenapa dokter harus belajar tentang microbiome? Bukan, kenapa dokter harus belajar tentang, genomics? Kayaknya jauh banget sih kan. Padahal nggak juga sih, untuk zaman sekarang, itu, genomics itu udah merupakan, apa ya, merupakan, suatu yang rutin kalau di at least di Jepang lah ya, tapi nggak tahu kalau di Indonesia. Itu udah merupakan sesuatu yang rutin. Jadi ketika kita dapat pasien, bukan kita deh, maksudnya dokter dapat pasien, terus, pasiennya itu, apa ya, kelihatan, tidak diketahui penyakitnya apa, ya udah genome sequencing, seperti itu. Ini, ada yang tahu nggak ini apa nih? Ini namanya Diagnostic Odyssey. Ada yang tahu Odyssey? Odyssey itu, cerita dari Yunani kuno tentang seorang raja yang melakukan perjalanan panjang sekali. Nah ini menggambarkan bagaimana, ketika orang yang punya penyakit, rare disease, penyakit jarang, penyakit apa rare itu bahasa Indonesianya? Pokoknya rare disease, dari mulai kelihatan, kelihatan gejalanya sampai terdiagnosis, itu bisa lama sekali. Karena alurnya kan sakit ke dokter, dokter melihat, melihat gejalanya, gejala diobati sesuai gejala. Terus udah gitu, ternyata belum sembuh, datang ke dokter lain, diobati lagi, terus juga nggak sembuh lagi. Muter aja ke macam-macam dokter kan, dokternya nggak salah, karena memang ya yang tahu dilihat apa, ya yang diobati itu. Kemudian terus sampai akhirnya ketemu, sampai akhirnya mesti dapat, diagnosis, oh mungkin sindrom A, sindrom B, seperti itu. Itu kurang lebih bisa sampai 8 tahun. Nah, dengan genomik ini, kita bisa memperpendek nih, yang tadinya 8 tahun mungkin, 1 tahun, 2 tahun, bahkan, kalau memang, rumah sakitnya sudah terhubung atau punya genomic center sendiri, itu tidak selama itu lagi, seperti itu. Nah, yang memungkinkan, perpaduan antara genomik dan, kedokteran ini, ini yang terutama adalah tambah murahnya, human genome sequencing. Ingat nggak sih tahun berapa? Tahun berapa itu, genom manusia pertama kali dibaca? Kayaknya ini kelahirannya 2000 ke atas ya. Saya dulu inget banget soalnya, tahun 2001 kalau nggak salah, itu Bill Clinton, ya ampun, mungkin belum pada lahir ya waktu waktu Bill Clinton jadi presiden. Jadi, Bill Clinton itu, presiden Amerika yang sebelum Obama. Ya ampun, ya, aku udah tua banget. Jadi tahun 2001 itu, saya ingat banget, baca di, headline. Ada Bill Clinton, ada headline, materi, genetik manusia dibaca gitu kan, DNA. Waktu itu kita semua berpikir, ini DNA dibaca, nanti kita tahu apa semuanya yang bikin manusia itu manusia, seperti itu. Waktu itu untuk membaca human genome itu butuh waktu, kalau nggak salah itu 10 tahun. Itu pun sudah lebih cepat dibanding, dibanding, rencananya. Rencana itu dulu lebih panjang dari itu, tapi ternyata lebih cepat. Kemudian itu juga, usaha itu tuh, membutuhkan international collaboration. Jadi, untuk membaca human genome ini, itu harus kerjasama dari berbagai negara, Jerman, Jepang, Amerika, of course, Eropa, itu dari berbagai negara, berbagai lab, untuk hanya baca satu orang, genom satu orang aja, dan itu butuh sekitar $100 juta. Tapi 20 tahun kemudian, tahun 2022, kalau mau baca human genome, kalau mau baca human, genomnya kita nih, itu cuma butuh Rp20 juta loh. Rp20 juta aja per sampel gitu. Bayangkan betapa murahnya itu dibanding, 20 tahun yang lalu. Karena karena kemajuan teknologi ini, yang tadinya genomics itu kayaknya di luar jangkauan karena biaya tadi kan, sekarang itu bisa merupakan pilihan, pilihan cara untuk, menjawab pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang yang bersifat klinis, seperti itu. Terus ini juga,
kenapa harus tentang genomics sih juga merupakan prospek karir baru gitu. Mungkin di Indonesia belum ini ya, belum kelihatan, tapi ya apapun yang ada di luar itu akan eventually bakal datang ke Indonesia. Kayak karena saya udah lihat sendiri, keluar dari Indonesia itu berapa, 12 tahun yang lalu, tiap kali datang ke Indonesia, itu ada aja, perubahan baru. Itu makanya tuh negara-negara seperti Indonesia, India itu kan disebutnya negara berkembang. Itu karena memang benar-benar berkembang, perkembangan itu kelihatan. Yang dulu itu, dulu saya waktu S1 itu, di lab, padahal saya lab biologi ya, lab genetika. Alat apa ya, alat esensial lah, kayak kayak masak itu